Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tax Enthusiast. Perkenalkan, di sini saya Daniel Kausar yang akan menemani teman-teman sekalian ya untuk belajar mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Nah, aset berwujud ya atau aset tetap berwujud ya, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dan dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Jadi, yang dinamakan dengan aset tetap di sini adalah tidak untuk diperjualbelikan ya, tapi digunakan dalam proses operasi perusahaan baik untuk memproduksi atau untuk mendistribusikan barang. Nah, aset berwujud yang disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun ya. Jadi menurut ketentuan perpajakan ini di pasal 11 bahwa yang dimaksud aset tetap itu adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, yang terbaru ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, pengukuran aset tetap ya, jadi aset tetap ini diukur ya atau diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan ya. Jadi intinya adalah perolehan aset tetap ini diukur berdasarkan sejumlah ya, harga beli dari aset tetap tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut bisa digunakan. Nah, menurut ketentuan perpajakan ya di sini diatur bahwa jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima atau harga perolehan termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut. Ya, jadi sebenarnya di sini untuk pengukuran ya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan itu tidak ada perbedaan ya. Jadi intinya adalah harga ditambah dengan biaya-biaya ya termasuk biaya instalasi, biaya masuk, biaya pengangkutan itu dimasukkan atau dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap. Nah, perolehan aset tetap itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dilakukan melalui cara pembelian. Jadi pembelian baik pembelian secara tunai maupun kredit ya. Terus yang kedua adalah perolehan aset tetap melalui sewa. Sewa ini sewa guna usaha itu ada 2 macam ya. Bisa melalui capital lease atau operating lease ya. Jadi bisa sewa menyewa biasa atau sewa menyewa dengan opsi. Lalu yang terakhir yaitu melalui pertukaran ya. Jadi aset tetap biasanya aset tetap yang sudah lama dimiliki oleh perusahaan itu biasanya bisa juga ditukarkan oleh perusahaan dengan aset tetap yang lebih baru atau dengan aset tetap baru. Nah, jadi di sini yang terakhir perolehannya bisa dilakukan melalui proses pertukaran tadi. Nah, tentunya pertukaran tadi nanti ya perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang ya, karena bisa jadi barang yang ditukarkan nanti yang diperoleh adalah barang yang lebih baru atau lebih bagus lagi. Nah, di pasal 11 ya Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diatur tentang penyusutan dan amortisasi aset. Jadi aset yang dimiliki oleh perusahaan ya setiap periode dari periode satu ke periode berikutnya itu akan mengalami yang namanya penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini dirupakan dalam bentuk penyusutan dan amortisasi ya. Jadi kalau penyusutan ini digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset tetap, tapi kalau amortisasi adalah penurunan aset tetap tidak berwujud. Nah, metode yang digunakan untuk melakukan penyusutan dan amortisasi, ya, menurut ketentuan perpajakan itu dikenal yang pertama yaitu metode garis lurus. Nah, ini untuk bangunan ya, gitu. Sedangkan untuk aset tetap berwujud selain bangunan dan aset tak berwujud, ya, di sini ada metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda. Lalu kapan mulainya penyusutan dan amortisasi? Jadi menurut ketentuan perpajakan ya, yaitu saat dilakukan pengeluaran terkait perolehan aset. Jadi saat aset itu mulai diperoleh ya, atau sudah diperoleh, penyusutan dan amortisasi itu sudah bisa dilakukan. Bagi aset tetap berwujud yang dalam proses pembangunan atau pengerjaan, ya misalkan aset tetapnya nggak bisa langsung dipakai, harus install dulu, harus pakai uji coba dulu misalkan, harus dirakit dulu misalkan. Nah, maka proses penyusutannya
atau amortisasinya itu adalah saat bulan selesainya pekerjaan. Atau bagi aset tetap berwujud yang telah dimintakan persetujuan Dirjen Pajak saat aset mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri ya, misalkan beli mesin. Nah ini kan mesinnya nggak langsung dipakai ya, kan mungkin ya perusahaannya belum belum beroperasi. Nah wajib pajak untuk perusahaan bisa mengajukan ya, saat lain tadi terkait dengan kapan dimulainya penyusutan, yaitu saat aset tadi bisa dipergunakan untuk bisa menghasilkan penghasilan. Nah, ini adalah tarif penyusutan dan amortisasi ya. Jadi di ketentuan perpajakan itu berbeda dengan standar akuntansi keuangan. Kalau di ketentuan perpajakan di sini untuk aset itu ada kelompoknya masing-masing. Jadi aset tetap itu dikelompokkan jadi ada 4 bagian. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok ini adalah merepresentasikan dari masa manfaat dari aset tetap tersebut. Jadi misalkan nih di asetnya itu misalkan beli kendaraan. Kendaraan ini masuk kelompok 2. Nah, kalau kelompok 2 berarti masa manfaatnya itu adalah 8 tahun. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan standar akuntansi keuangan. Di standar akuntansi keuangan tidak diatur secara rinci ya, bahwa masing-masing aset itu berapa masa manfaatnya. Semua dikembalikan lagi kepada pengguna, kepada user. Terus aset tetap ini juga dikelompokkan ya, aset tetap bangunan dan non bangunan. Ya, jadi kalau yang non bangunan tadi ada kelompok 4, ya ada kelompoknya ada 4. Tapi kalau yang bangunan di sini dibagi menjadi permanen dan non permanen. Nah, tarif penyusutannya ya kalau untuk aset tetap selain bangunan tadi ya itu ada metodenya ada dua yaitu tarif penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Nah, kalau yang metode garis lurus gampang ya penentuan tarifnya. Intinya adalah tinggal dibagi masa manfaatnya saja. Misalkan nih kalau kelompok 2 8 tahun, ya udah tinggal dibagi 8 aja atau di sini ketemunya adalah persentasenya 12,5%. Nah, sedangkan untuk tarif penyusutan yang saldo menurun itu adalah 2 kali lipatnya garis lurus. Berarti kalau kelompok 2 itu kalau saldo garis lurus itu adalah 12,5%, maka untuk yang saldo menurun adalah dikalikan 2 ketemu 25%. Nah, untuk yang bangunan, ini kan dibagi non permanen dan permanen. Kalau non permanen itu masa manfaatnya adalah 10 tahun. Nah, dan hanya ada metode garis lurus saja. Berarti ya tinggal dibagi aja sama masa manfaatnya. Atau kalau di sini di bagiannya itu 10 tahun berarti ya 10% setiap tahunnya. Atau kalau yang permanen 20 tahun berarti ketemu setiap tahunnya adalah 5%. Nah, ini contoh ya penyusutan. Jadi sebuah mesin golongan 1 yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli tahun 2009 dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun ya karena golongan 1 tadi. Jika menggunakan metode saldo menurun, maka perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut. Nah, ini metode saldo menurun. Tadi kan kalau garis lurus masa manfaat 4 tahun kan 25% tarifnya. Nah, ini karena saldo menurun berarti tinggal dikalikan 2 aja. Berarti 50%. Nah, kita hitung di sini ya di tahun 2009 ya. Ini 6/12 kenapa? Karena pembelian asetnya itu tidak dilakukan di awal tahun tapi di pertengahan tahun sehingga perhitungan penyusutannya itu dimulai dari bulan Juli ya saat perolehan asetnya. Jadi 6/12 dikalikan 50% ya dikalikan berapa? Dikalikan nilai sisa bukunya. Ketemu berapa? Harusnya kan 50 juta ya. Tapi karena ini dikalikan 6/12 berarti ketemu 25 juta. Nah, jadi penyusutan di tahun 2009 adalah 25 juta. Nah, 25 juta ini mengurangi nilai sisa buku dari asetnya tadi ya, jadi 75 juta. Oke, lanjut di tahun 2010 ya, tarifnya 50% masih sama dikalikan dengan nilai sisa buku. Berapa nilai sisa bukunya? Yaitu 75 juta ketemu 37.500 ya. Jadi sistemnya saldo menurun itu seperti itu ya. Jadi dikalikan dengan nilai sisa bukunya secara terus-menerus ya setelah dikurangi dengan penyusutan setiap periodenya. Nah, 75 juta dikurangi 37.500 berarti ketemunya ya 37.500. Tahun 2011 ya masih sama ya 50% lagi 37.500 dikalikan 50% ketemu 18.750.000. Nah, itu dikurangi lagi ketemu 18.750.000. Di tahun ketiga ya atau tahun keempat ya ini sebenarnya tapi karena pembeliannya di
tadi di tengah tahun, berarti tahun 2012 ini bukan akhir tahun ya, maksudnya bukan terakhir, masih ada tahun berikutnya lagi. Itu masih dikalikan 50%, ya. 50% dikalikan 18.750.000 ketemu 9.375.000 ya, dikurangi ya sama hasilnya karena 50% atau setengahnya. Nah, di tahun 2013 baru disusutkan sekaligus ya, karena di tahun 2013 ini masuk pada tahun terakhir masa manfaat dari mesin yang sudah dibeli tadi. Nah, ini kok tahunnya ada 5? Iya, karena tadi pembeliannya adalah di pertengahan tahun, sehingga ada 2 tahun itu penyusutannya itu diakuinya adalah setengah tahun gitu ya, pada tahun 2009 dan tahun 2013. Kalau misalkan belinya di awal tahun 2009 ya di tahun 2012 sudah terakhir harusnya gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan ketentuan khusus untuk amortisasi ya. Jadi sebenarnya terkait dengan penyusutan dan amortisasi tadi tidak ada perbedaan ya. Namun untuk amortisasi khusus di sini ada beberapa ketentuan khusus yang ngatur ya. Misalkan yaitu pengeluaran untuk perolehan hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan, serta hak penguasaan sumber alam dan hasil alam diamortisasi dengan metode satuan produksi dengan tarif maksimal 20% per tahun. Ya, jadi khusus untuk hak penambangan ya, selain yang minyak, selain yang hutan ya, atau sumber alam dan sumber hasil alam yang diamortisasi ini boleh menggunakan metode satuan produksi dengan tarif maksimal 20%. Pengeluaran di bidang usaha kehutanan, perkebunan, tanaman keras, dan peternakan diamortisasi sejak dilakukannya pengeluaran atau sejak bulan produksi komersial. Nah, di sini kita lihat ya. PT Yamuna ya memiliki hak penambangan minyak bumi di Blok Arun dengan izin operasi legal selama 25 tahun. Perusahaan mengekspektasikan bahwa Blok Arun akan dapat menghasilkan 275 juta barrel minyak bumi. Berikut merupakan informasi volume minyak bumi yang diekstraksi sepanjang 4 tahun pertama operasi kilang minyak. Ya, jadi tahun 2009 20 juta barrel, tahun 2010 25 juta barrel, tahun 2011 40 juta barrel, dan yang terakhir tahun 2012 adalah 27.500.000 barrel ya. Nilai keseluruhan hak penambangan adalah 1,6 ya, 65 miliar atau 1.650.000 juta. Berapakah beban amortisasi yang harus diakui atau boleh diakui ya oleh PT Yamuna setiap tahunnya? Nah, di sini kita lihat ya, jadi hak amortisasinya ini berbeda dengan metode yang tadi sudah kita pelajari. Ya, metodenya tadi kan adanya saldo menurun dan garis lurus. Nah, ini kalau untuk penambangan ya minyak gas, ya, minyak bumi tadi itu boleh menggunakan satuan produksi. Nah, perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah ya hasil tambang, ya, hasil penambangan dibagi dengan total yang diekspektasikan bisa diperoleh dikali dengan nilai kontrak. Ya, jadi contohnya di sini tahun 2009 tadi kan berhasil mengeksploitasi minyak bumi sebanyak 20 juta barrel. Nah, ini dibagi dengan total ya kira-kira minyak yang ada di sana sebesar 275 juta dikali dengan kontrak, ketemu kontraknya 1.650.000 ketemu 120 juta untuk tahun 2009. Begitu juga untuk tahun 2010 ya juga sama 150 juta ketemu. Terus tahun 2011 250 juta dan yang terakhir tahun 2012 adalah sebesar 165 juta. Ya, jadi khusus untuk terkait dengan hak penambangan tadi ya, ini berbeda, dia boleh menggunakan metode satuan produksi. Jadi tidak menggunakan metode garis lurus maupun saldo menurun. Oke, selanjutnya materi terkait dengan aset tetap. Ya, tadi kita sudah bahas ya, apa itu aset tetap, terus bagaimana perolehan aset tetap, pengukuran aset tetap, dan penyusutan atau penurunan nilai dari aset tetap ya yang boleh dibiayakan. Selanjutnya adalah kita bicara tentang revaluasi aktiva tetap ya. Jadi bisa jadi suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak mengalami penurunan ya. Justru menurut nilai pasar aset tetap tersebut nilainya itu justru malah naik, atau pembebanan penyusutan ya, yang dilakukan setiap periode oleh perusahaan ya itu terjadi over, istilahnya adalah terjadi kelebihan pengakuan ya, karena penyusutan kita ketahui bahwa perhitungan penyusutan itu kan sebenarnya dilakukan berdasarkan hitungan asumsi. Nah, kenyataannya bisa jadi penurunan nilai aset itu tidak
secepat apa yang sudah diakui oleh perusahaan di dalam beban penyusutan ya. Nah, oleh sebab itu di sini ya perusahaan itu bisa melakukan penilaian kembali atas aset tetapnya yang ia miliki. Nah, kenapa sih kok perusahaan ini kok melakukan revaluasi ya? Revaluasi ini apa sih? Jadi revaluasi ini adalah penilaian kembali aktiva tetap yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran. Jadi nilai wajar atau nilai pasar atau fair value dari sebuah aset ya itu bisa jadi lebih besar daripada nilai sisa buku dari sebuah aset tadi. Kenapa ya? Karena pembebanan penyusutannya bisa jadi memang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, tujuannya tentunya agar dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya yang lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Jadi perusahaan juga diuntungkan sebenarnya dengan kegiatan revaluasi aktiva tetap ini ya, karena ya itu tadi ya. Selain nilai asetnya itu bertambah, tentunya perusahaan nanti akan lebih bisa melihat ya bahwa pembebanan biayanya ini bisa lebih wajar atau bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ketentuan perpajakan terkait dengan revaluasi aktiva tetap ini gimana? Ya, jadi wajib pajak berhak melakukan revaluasi ini adalah WP, Badan Dalam Negeri, dan BUT yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi. Ya, jadi kewajiban perpajakannya ini harus dipenuhi dulu. Jadi kalau misalkan ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh perusahaan, maka pengajuan revaluasi ini akan ditolak tentunya. Nah, jenis aktiva tetap yang dapat dinilai kembali ini apa aja? Jadi seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Jadi semua aktiva tetap atau aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa ya diajukan proses revaluasi aset tetap tadi. Nah, tata caranya yang pertama adalah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi di sini harus mengajukan permohonan dulu, nggak boleh langsung melakukan revaluasi. Terus berikutnya adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang ditetapkan oleh jasa penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Ya, jadi dalam proses revaluasi aktiva tetap ini perusahaan harus memastikan ya bahwa di sini dia menggunakan jasa penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Karena kalau nggak memperoleh izin dari pemerintah, maka proses revaluasinya tadi tidak bisa diakui. Nah, terus gimana nih terkait dengan eh, ketentuan lanjutannya gitu? Ada nggak konsekuensi perpajakan? Ya, jadi perlakuan pajak atas selisih lebih revaluasi. Nah, di sini atas selisih lebih penilaian kembali aktif tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Ya, jadi atas keuntungan tadi ya, revaluasi misalkan aset tetap mobil ya, itu nilai sisa bukunya 100 juta. Ternyata setelah direvaluasi ketemu bahwa nilai pasarnya itu 150 juta. Nah, berarti kan di sini ada keuntungan revaluasi aktiva tetap ya, sebesar berapa? Sebesar 50 tadi selisihnya. Nah, itu dikenakan PPh final sebesar 10%. Nah, di sini ada ketentuan lanjutan. Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva, maka atas selisih lebih penilaian kembali, ya di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi pajak penghasilan badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%. Ya, jadi kalau misalkan aset tetap yang habis direvaluasi tadi dijual, maka akan ada pajak penghasilan tambahan yang harus disetor oleh wajib pajak gitu ya. Sebesar berapa tarifnya? Yaitu sebesar selisih antara tarif pajak penghasilan badan dikurangi dengan 10%. Misalkan nih, sekarang tarifnya yang berlaku misalkan 25% ya. Itu misalkan. Maka nanti kalau misalkan aset tetap yang habis direvaluasi tadi dijual ya, maka akan ada tambahan tarif sebesar 15%. Kan 25% dikurangi dengan 10% ketemu 15%. Jadi seperti itu yang dimaksud ya untuk perlakuan pajak atas selisih lebih revaluasi. Oke, ini contoh kasusnya ya. Jadi pada tahun 2018 PT Wika melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya golongan 2 ya. Golongan 2 masa manfaat 8 tahun berarti. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2017 adalah 100 juta ya, jadi nilai sisa bukunya. Nah, nilai pasar aktiva tersebut adalah 175 juta.
besarnya PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah sebesar, nah, tadi kan berapa nilai pasarnya 175. Nah, nilai sisa buku fiskalnya 100 juta. Berarti ada selisih keuntungan ya atas revaluasi sebesar 75 juta. Nah, ini akan dikenakan PPh yang bersifat final tadi 75 juta dikalikan 10% ketemu 7 juta 500. Nah, di sini pada tahun 2019 PT Wika menjual aktiva tetapnya. Bagaimana kewajiban pajak atas transaksi pengalihan aktiva yang sebelumnya telah direvaluasi ya. Nah, maka di sini PT Wika harus melunasi sisa PPh atas keuntungan revaluasi sebesar 75 juta dikali 25% dikurangi 10% ketemu 11 juta 250 ribu rupiah. Nah, ini kalau tarifnya sekarang kan 22% ya, berarti harusnya 12% kalau sekarang. Tapi kalau dulu waktu itu 2019 tarifnya adalah 25%. Itu sehingga tarif yang berlaku adalah 15%. Oke, itu tadi materi tentang aktiva berwujud dan tidak berwujud. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman untuk belajar materi akuntansi perpajakan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tekstusias.